persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Ian Pinanso SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah aku katakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Identitas kita terpisah dari dunia, dekat dengan Tuhan. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus. Injil Yohanes yang baru saja kita dengar memperlihatkan Yesus yang memberikan peringatan kepada para pengikutnya tentang tantangan dan penganiayaan yang akan mereka hadapi di dunia ini. Ini merupakan bagian dari ajarannya yang mendalam tentang hubungan antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai pengikutnya, kita akan diperlakukan sama seperti Dia. Jika dunia membencinya, mereka juga akan membenci kita. Ini adalah pengingat bahwa identitas kita sebagai pengikutnya membawa konsekuensi. Identitas kita sebagai pengikutnya berarti bahwa kita adalah milik Kristus. Ia mengasihi kita dan menganggap kita berharga. Ia juga yang memberikan kita rasa aman dan menjadi tujuan hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah warga kerajaan surga. Hal ini mengingatkan kita pada panggilan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Allah dan membawa terang ke dalam dunia. Identitas kita dalam Kristus juga berarti bahwa kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus membimbing, menguatkan, dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus kepada sesama. Identitas kita mengajak kita untuk berkontribusi dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini melalui tindakan kasih dan pelayanan. Penginjil Yohanes juga menunjukkan satu poin penting dari bacaan Injil ini, yaitu keterpisahan dari dunia. Keterpisahan dari dunia merujuk pada konsep bahwa sebagai pengikut Kristus, kita diharapkan untuk hidup dengan cara yang berbeda dari nilai-nilai dan praktek-praktek duniawi. Keterpisahan ini mengindikasikan bahwa kita memiliki identitas baru dalam Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter dan nilainya, bukan norma atau kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari prinsip kebaikan dan keadilan. Kita diajak untuk hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang seringkali berbeda dengan nilai-nilai dunia. Misalnya, kasih, pengorbanan, dan keadilan
harus menjadi panduan kita dalam bertindak. Keterpisahan dari dunia juga berarti menolak segala bentuk dosa dan ketidakadilan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Keterpisahan ini juga mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersifat rohani dan kekal, bukan hanya pada hal-hal duniawi yang sementara. Dengan hidup terpisah dari dunia, kita dapat menjadi saksi yang efektif tentang kasih dan kebenaran Kristus. Hidup kita yang berbeda dapat menarik perhatian orang lain kepada Tuhan. Keterpisahan dari dunia juga menciptakan perspektif yang berbeda tentang kehidupan dan harapan. Kita tidak terikat oleh kekhawatiran dan kesulitan hidup karena kita menaruh pengharapan pada janji Tuhan. Keterpisahan dari dunia adalah panggilan bagi setiap pengikut Kristus untuk hidup dengan cara yang mencerminkan iman dan nilai-nilai ilahi. Hal ini mengajak kita untuk menjadi terang dan garam di tengah masyarakat yang gelap, serta menunjukkan kepada dunia apa artinya hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Semoga kita selalu ingat bahwa identitas kita di dalam Kristus memanggil kita untuk hidup dengan tujuan dan keberanian menjadi agen perubahan di dunia ini. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.